Selamat siang semua, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil survei kami mengenai kestandaran kesesuaian toilet umum titik 0 km Yogyakarta yang disusun oleh pertama Galip Sang Fajar dengan NIM 20505241008, 2 Nani Novianti dengan NIM 20505241009, 3 Heni Listianingsi dengan NIM 20505241017, 4 Gregorianus Lamauran dengan NIM 20505241020. Berikut aspek utama yang kami pantau. Pertama, bagaimana keadaan toilet umum di titik 0 km Yogyakarta? Dan kedua, apakah toilet sudah sesuai dengan standar yang ada? Mari kita lihat. Berikut profil lokasi dari tempat yang kami kunjungi. Nama tempat, toilet umum bawah tanah atau titik 0 km Yogyakarta, berdiri sekitar tahun 2018, berlokasi di Jalan Senopati, Yogyakarta, dengan luas 225 meter persegi. Survei dilakukan pada toilet pria dan juga wanita. Nah, berikut ini dana toilet pria yang kami amati. Bisa teman-teman lihat, kurang lebih panjangnya 350 cm dengan lebar 350 cm dengan panjang 950 cm, dengan panjang lebar bilik toilet sekitar 100 cm, lebar wastafel 80 cm, dan lebar jarak antar urinal sekitar 80 cm juga. Terdapat sekitar 3 buah toilet duduk dan 3 buah toilet jongkok, serta 4 buah wastafel dan 10 urinal. Nah, berikut ini kondisi penampakan dari toilet yang kami survei. Bisa teman-teman lihat pada layar, teman-teman. Nah, kalau ini penampakan dalam bilik toilet yang kami survei tadi. Untuk selengkapnya akan ditampilkan di analisis data nanti. Berikut ini survei bilik toilet yang kami lakukan. Ini adalah hasil survei yang kami lakukan. Bisa teman-teman lihat keterangan dan indikator yang kami dapat. Untuk selengkapnya akan kami bahas di analisis datanya, apakah sudah sesuai atau belum. Ini juga masih sama. Terdapat 13 poin yang akan kami bahas nanti. Nah, ini merupakan tabel analisis data survei bilik toilet yang kami survei. Toilet ini masuk pada jenis tipe moderat karena memiliki jumlah toilet jongkok dan toilet duduk yang sama. Bisa teman-teman lihat, indikatornya panjang bilik dengan standarisasi 150 sampai dengan 200 cm. Hasil survei menunjukkan 150 cm, maka telah sesuai. Dan lebar bilik sekitar 90 sampai 120 cm. Hasil survei kami 100 cm, maka telah sesuai. Kemudian indikator ketiga, tanda jenis saniter pada kloset pada pintu. Standarisasinya tersedia, hasil survei kami pun tersedia, maka keterangan sesuai. Indikator keempat, bukan pintu, standarisasinya keluar, hasil survei kami ke dalam, maka keterangannya belum sesuai. Indikator kelima, pengunci pintu, standarisasinya tersedia, hasil survei kami pun tersedia, maka keterangannya sesuai. Lebar pintu 60 cm standarisasinya, hasil survei kami 70 cm, maka keterangan sesuai. Tinggi pintu, standarisasi 180 cm, hasil survei kami pun 180 cm, maka keterangan sesuai. Indikator ke-8, kloset duduk dengan tutup kloset jongkok yang tersedia alat penggelontor. Standarisasinya tersedia, hasil survei kami pun tersedia, maka keterangan sesuai. Indikator ke-9, tersedia jet spray atau jet shower, jet washer, eco washer, atau wash hell untuk cebok. Standarisasi tersedia, hasil survei kami tersedia, keterangan sesuai.
Selanjutnya, indikator ke-10. Tersedia sanitizer untuk mensterilkan kloset. Standarisasi tersedia. Namun hasil survei kami tidak tersedia, maka keterangan belum sesuai. Indikator ke-11. Tersedia sheet saniter untuk mensterilkan dudukan kloset. Standarisasi tersedia. Namun hasil survei kami tidak tersedia, maka keterangan belum sesuai. Indikator ke-12. Tisu toilet. Standarisasi tersedia, hasil survei kami pun tersedia, maka keterangan sesuai. Standarisasi ke-13, hanger baju. Standarisasi tersedia, namun dari hasil survei kami tidak tersedia, maka keterangan belum sesuai. Standarisasi ke-14, tempat sampah. Standarisasinya tersedia, hasil survei tersedia, maka keterangan sesuai. Yang ke-15, ambang ketinggian dari lantai ke dinding. Standarisasinya 15-20 cm, hasil survei kami sekitar 15 cm, maka keterangan sesuai. Yang ke-16, stiker edukasi. Standarisasi tersedia, namun pada hasil survei kami belum tersedia, maka keterangan belum sesuai. Nah, dari standarisasi yang kami lakukan, menggunakan pedoman standar toilet umum Indonesia, masuk pada tipe moderat, dan berdasarkan hasil analisis kesesuaian bilik antara survei dengan standarisasi, menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 68,75%. Berikut akan dilanjutkan oleh teman kita Gali. Baik, di sini ditampilkan survei area wastafel. Di sini ada kondisi area wastafel di toilet titik 0 Yogyakarta. Selanjutnya ada data survei area wastafel dan nanti akan dibahas di analisisnya seperti itu. Di sini sudah tampil analisis survei area wastafel. Di sini ada analisis data hasil survei area wastafel dengan standarisasi tipe moderat. Yang pertama itu ada jarak antar wastafel dengan standar 100 cm dengan hasil survei 80 cm. Keterangan belum sesuai. Yang kedua ada jarak kran ke dinding samping. Itu standarnya adalah 60 cm dengan hasil survei 40 cm. Keterangan belum sesuai. Yang ketiga, tinggi wastafel. Tinggi wastafel orang dewasa itu adalah dengan standar 70 cm dengan hasil survei 90 cm. Keterangan sesuai. Dan dengan tinggi wastafel yang anak-anak itu adalah standarnya itu 55 cm dengan hasil survei 65 cm. Keterangan sesuai. Selanjutnya adalah ada soap dispenser dengan standar 1 buah per wastafel dan hasil survei menunjukkan bahwa ada 1 buah per wastafel dengan keterangan sesuai. Selanjutnya ada kotak tisu dengan standar 1 buah dan dengan hasil survei juga 1 buah dengan keterangan sesuai. Lalu ada tempat sampah dengan standar 1 buah dengan hasil survei 1 buah dengan keterangan sesuai. Lalu ada juga pengering tangan dengan standar 1 buah dan hasil survei 1 buah, keterangan sesuai. Lalu yang terakhir ada cermin dengan standar 1 buah per wastafel dengan hasil survei ada 1 buah per wastafel dengan keterangan sesuai. Maka dari itu standarisasi menggunakan pedoman standar toilet umum Indonesia tipe moderat berdasarkan hasil analisis kesesuaian area wastafel antara hasil survei dan standarisasi menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 77,78%. Di sini terdapat area urinoir sudah tampak di sini area urinoir untuk pria ini bukan wanita. Di sini terdapat data hasil survei area urinoir yang telah kita survei, sudah tampak di situ. Dan mungkin selanjutnya akan dibahas di analisisnya.
Baik, di sini ada analisis survei area urinoir, analisis data hasil survei area urinoir atau urinal dengan standarisasi tipe moderat. Yang pertama itu jarak antar bilik urinal dengan standar itu 80 cm. Hasil survei yang kita lakukan itu 80 cm juga. Maka dari itu keterangan sesuai. Lalu ada yang kedua, urinal dengan pengelontor manual atau sensor. Itu sudah tersedia, maka keterangannya adalah sesuai. Terus ada urinal sanitizer dengan standar sudah seharusnya itu ada, namun dengan hasil survei tidak tersedia, maka keterangannya adalah belum sesuai. Lalu yang keempat itu ada tinggi urinal dari lantai dewasa itu 43 sampai 80 cm dengan hasil survei 60 cm, keterangan sesuai. Lalu ada lagi tinggi urinal dari lantai anak-anak itu dengan standar 35,6 cm dengan hasil survei itu tidak ada atau tidak tersedia, maka dari itu keterangannya belum sesuai. Lalu dilanjutkan tersedia pembatas urinal itu standarnya itu seharusnya ada dan dengan hasil survei tersedia atau sudah ada, maka dari itu keterangannya sesuai. Lalu ada was bin atau tempat sampah itu dengan hasil survei kita itu sudah tersedia, maka itu keterangannya sesuai. Lalu ada paper dispenser dengan standar itu harusnya tersedia, namun hasil survei yang kita lakukan itu tidak tersedia, maka keterangannya itu adalah belum sesuai. Maka dari itu standarisasi menggunakan pedoman standar toilet umum Indonesia tipe moderat. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian area urinoir atau urinal antara hasil survei dan standarisasi menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 62,5%. Selanjutnya yaitu analisis data, hasil survei, komponen pendukung dengan standarisasi tipe moderat. Bisa teman-teman lihat di sini indikator dan standarisasinya. Indikator pertama, Signage, standarisasi tersedia petunjuk untuk area toilet, hasil survei kami juga tersedia, maka keterangannya sesuai. Indikator kedua, pintu masuk tersedia, maka keterangan juga sesuai. Indikator ketiga, jadwal pembersihan, standarisasinya tersedia, namun hasil survei kami belum ada atau tidak tersedia, maka keterangan belum sesuai. Indikator keempat yaitu kotak saran, standarisasi tersedia, namun hasil survei kami belum tersedia, maka keterangan belum sesuai. Indikator kelima, terdapat pengurung ruangan, standarisasinya tersedia, hasil survei kami pun tersedia, maka keterangannya sesuai. Indikator keenam, lantai tidak mengkilat dan tidak licin, standarisasinya tersedia, dari hasil survei kami pun sama, tersedia, maka keterangannya sesuai. Indikator ketujuh, tulisan dilarang merokok, standarisasi tersedia, namun dari hasil survei kami belum tersedia, maka keterangan belum sesuai. Indikator ke-8, sangat baik jika ada jendela keluar atau exhaust, standarisasi tersedia, namun hasil survei kami masih belum tersedia, keterangannya belum sesuai. Nah, dari standarisasi, menggunakan pedoman standar toilet umum Indonesia masuk pada tipe moderat, berdasar hasil analisis kesesuaian antara survei, komponen pendukung, dan standarisasinya, menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 50%. Nah, berikut ini kesimpulan dari hasil survei toilet pria kami. Yang pertama, survei dilakukan di toilet titik 0 km Yogyakarta. Fokus kajian pada kesesuaian bilik toilet pria, area wastafel, area urinoir atau urinal, dan area toilet yang lain, seperti komponen pendukungnya. Yang ketiga, tingkat kesesuaian bilik toilet pria dengan standar, yaitu mencapai sekitar 68,75%. Yang keempat, tingkat kesesuaian area wastafel toilet pria dengan standar sebesar 77,78%. Yang kelima, tingkat kesesuaian area urinoir atau urinal dengan standar sebesar 62,5%. Yang keenam, tingkat kesesuaian area toilet atau komponen pendukung dengan standar sebesar 50%. Maka, secara umum, tingkat kesesuaian toilet umum pria dengan standarisasi yaitu sekitar 67,76%.
Berikut akan dilanjutkan oleh teman kami. Nah, berikutnya ada survei toilet wanita. Dapat dilihat pada gambar kondisi toilet wanita di kamar mandi titik nol. Nah, ini ada Adena, toilet wanita, kamar mandi titik nol, Yogyakarta. Toilet ini memiliki luas 12,7 meter kali 6 meter. Nah, pada setiap biliknya memiliki luas 150 cm kali 100 cm. Toilet ini memiliki 7 WC duduk dan 6 WC jongkok. Ada wastafel juga dengan panjang 80 cm. Nah, di sini ada survei bilik toilet yang akan dijelaskan di analisis. Lanjut. Ini juga ada survei bilik toilet wanita yang akan dijelaskan di analisis. Untuk analisis survei toilet wanita, yang pertama ada panjang bilik. Pada standarisasi, panjang bilik biasanya 150 sampai 200 cm. Untuk hasil survei kami, yaitu ada 150 cm dengan keterangan sesuai. Untuk lebar bilik ada pada standarisasi yaitu 90 cm sampai 120 cm. Pada hasil survei kami ada 1 cm, keterangannya sesuai. Yang ketiga, tanda jenis sanitair, kloset pada pintu tersedia. Pada hasil survei kami tersedia dan dengan keterangan sesuai. Yang nomor 4, ada bukaan pintu. Pada standarisasi, bukaan pintu itu keluar. Namun hasil survei kami ke dalam, jadi belum sesuai. Yang kelima, ada pengunci pintu. Dengan standarisasi tersedia. Pada hasil survei kami juga tersedia. Jadi keterangannya sesuai. Untuk lebar pintu pada standarisasi yaitu 60 cm dan pada hasil survei kami yaitu 70 cm. Keterangannya sesuai. Untuk tinggi pintu pada standarisasi yaitu 180 cm dan hasil survei kami yaitu 180 cm dengan keterangan sesuai. Yang berikutnya, kloset duduk dengan tutup atau kloset jongkok yang tersedia alat penggelontor. Pada standarisasi tersedia dan hasil survei kami juga tersedia, jadi keterangannya sesuai. Berikutnya, tersedia jet spray, jet shower, jet washer, eco washer atau washlet untuk cebok. Pada standarisasi tersedia dan hasil survei kami juga tersedia, jadi sesuai. Lanjut. Yang berikutnya, tersedia saniter untuk mensterilkan kloset. Pada standarisasi tersedia dan pada hasil survei kami
tidak tersedia, jadi keterangannya belum sesuai. Yang berikutnya tersedia seat saniter untuk mensterilkan dudukan kloset. Pada standarisasi tersedia harusnya, namun pada hasil survei kami tidak tersedia, jadi pada keterangannya belum sesuai. Yang berikutnya tisu toilet. Standarisasi tersedia untuk hasil survei kami juga tersedia, keterangannya sesuai. Yang berikutnya ada hanger baju. Standarisasi tersedia, namun pada hasil survei kami tidak tersedia, jadi belum sesuai. Yang berikutnya tempat sampah. Standarisasi tersedia, pada hasil survei kami juga tersedia, jadi sesuai. Berikutnya ambang ketinggian dari lantai ke dinding. Pada standarisasi itu 15 sampai 20 cm. Pada hasil survei kami 15 cm, jadi sesuai. Yang berikutnya stiker edukasi. Pada standarisasi harusnya tersedia dan hasil survei kami juga tersedia, jadi keterangannya sesuai. Standarisasi menggunakan pedoman standar toilet umum Indonesia tipe moderat berdasarkan hasil analisis sesuai bilik antara hasil survei dan standarisasi menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 75%. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu survei pada area wastafel. Bisa dilihat area wastafel wanita seperti ini. Next. Untuk data hasil surveinya bisa dilihat seperti di bawah ini, yang akan saya jelaskan di analisis selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis hasil survei terhadap standar. Yang pertama, jarak antara wastafel standarnya 100 cm, hasil survei kami 80 cm, sehingga keterangannya belum sesuai. Jarak keran dengan dinding samping standarnya harus 60 cm, hasil survei kami 40 cm, sehingga belum sesuai. Tinggi wastafel dewasa standarnya 70 cm, hasil survei kami 90 cm, sehingga sesuai. Tinggi wastafel anak-anak standarnya 55 cm, hasil survei kami 65 cm, keterangannya sesuai. Soap dispenser standarnya 1 buah per wastafel, hasil survei kami juga 1 buah per wastafel, keterangannya sesuai. Selanjutnya yaitu kotak tisu, standarnya 1 buah, hasil survei kami juga 1 buah, sehingga sesuai. Kemudian tempat sampah, standarnya 1 buah, hasil survei kami juga 1 buah, sehingga sesuai. Pengering tangan, standarnya 1 buah, hasil survei kami menemukan ada 2 buah pengering tangan, sehingga keterangannya sesuai. Selanjutnya yaitu ada cermin, standarnya 1 buah per wastafel, dan hasil survei kami juga terdapat 1 buah per wastafel, sehingga keterangannya sesuai. Sehingga standar yang menggunakan pedoman standar toilet umum nasional tipe moderat berdasarkan hasil analisis kesesuaian area wastafel antara hasil survei dengan standarisasi menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 77,78%. Selanjutnya yaitu ada analisis survei pada komponen pendukung. Yang pertama ada Signate, standarnya tersedia petunjuk untuk arah toilet, hasil survei tersedia sehingga sesuai. Pintu masuk tersedia, standarnya harus tersedia, hasil survei kami juga tersedia sehingga sesuai. Yang ketiga, jadwal pembersihan standarnya tersedia,
Namun di sana kami tidak menemukan sehingga belum sesuai. Kotak saran standarnya tersedia, hasil survei kami tidak tersedia sehingga belum sesuai. Yang kelima yaitu pengharum ruangan, standarnya tersedia, namun di sana kami tidak menemukan sehingga keterangannya belum sesuai. Yang keenam yaitu lantai tidak mengkilat dan tidak licin. Standarnya tersedia, hasil survei kami juga tersedia sehingga sesuai. Tulisan dilarang merokok, standarnya harus tersedia, hasil survei kami tidak tersedia, keterangannya belum sesuai. Indikator yang terakhir yaitu sangat baik jika ada jendela keluar, standarnya harus tersedia, hasil survei kami tidak tersedia, sehingga belum sesuai. Standarisasi menggunakan pedoman standar toilet umum Indonesia tipe moderat. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian antara komponen pendukung dengan standar yang menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 37,5%. Dari hasil survei toilet wanita memperoleh kesimpulan yang pertama, survei dilakukan di toilet wanita di titik 0 km Yogyakarta. Kedua, fokus kajian pada kesesuaian bilik toilet wanita, area wastafel, dan area toilet. Yang ketiga, tingkat kesesuaian bilik toilet wanita dengan standar sebesar 75%. Keempat, tingkat kesesuaian antara wastafel toilet wanita dengan standar sebesar 77,78%. Yang kelima, tingkat kesesuaian antara toilet komponen pendukung dengan standar sebesar 37,5%. Yang terakhir, secara umum, tingkat kesesuaian toilet umum wanita dengan standar sebesar 65,42%. Ya, mungkin itu saja dari kami. Nah, untuk secara keseluruhan, antara toilet pria dan wanita, standarisasinya jika dirata-ratakan mencapai 65,59%. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.